Intro. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di minggu ini kita lanjut kembali ya untuk training partner enablement untuk ROIC Enterprise. Saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, untuk mengingatkan kembali bahwa hari ini topik kita mengenai RUJI AC controller atau wireless controller. Di 2 minggu lalu, kita sudah membahas mengenai access point managed by Ruji Cloud, yaitu modenya MACC. Nah, hari ini kita fokus untuk bagaimana perangkat access point Ruji itu di-manage menggunakan wireless controller. Jadi, dua teknologi berbeda, kemudian skenario untuk apa? Nah, itu kita akan bahas di sharing sesi hari ini. Untuk mengingatkan kembali bahwa setelah training ini, kita akan ada first take exam, ya first take exam. Jadi kesempatannya 2 kali untuk bulan Mei sampai nanti di akhir bulan Mei ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan insya Allah besok saya akan assign. Kalau nanti teman-teman belum masuk untuk emailnya ataupun untuk examnya di e-learning, silakan teman-teman bisa coba registrasi kembali ya, registrasi kembali di link yang saya forward di chatbox ya. Sebentar, saya forward dulu di chatbox. Link 3. Nah, ini dia. Nah, silakan teman-teman nanti registrasi, kemudian daftar di sini. Ya, daftar di sini. Kemudian untuk materi nanti bisa merefer ke materi RSI Enterprise. Jadi rata-rata jawaban itu semua dari sini ya, materi RSI Enterprise. Nah, untuk materi kita di tiap minggu itu adalah summary materi dan lebih ke best practice. Jadi teman-teman lebih ke praktikalnya ya, bagaimana mengkonfigurasi dan sebagainya. Oke. Dan perlu diperhatikan nanti eksamen itu RSI Enterprise ya, bukan RCI, sorry bukan RCE. Jadi RSI Ruji Specialist Engineer Enterprise, di mana minimum skornya nanti 60 poin. Soalnya 50 ya, soalnya 50, kemudian single choice 35, multiple choice 15 soal. Nanti akan dikasih tahu butuh dipilih berapa gitu ya untuk multiple choice. Dan sertifikat ini valid untuk 2 tahun, jadi nanti kalau sudah mau expired, teman-teman boleh request untuk ambil exam kembali. Oke, nah topik kali ini kita akan masuk di sini di AP Product dan Fit AC Base. Jadi kita akan masuk bagaimana mengkonfigurasi perangkat access point menggunakan fit mode. Ya, kita akan coba config bagaimana eh, konfigurasi menggunakan fit mode. Oke, screen-nya kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk topik yang akan kita bahas di sini ada beberapa topik, tapi yang topik-topik yang sifatnya lebih spesifik nanti akan kita buat di sesi tersendiri ya, seperti IRAPT, kemudian load balance, optimal setting, dan hari ini kita akan bahas lebih ke basic konfigurasi, bagaimana mengintegrasikan access point ke controllernya Ruji. Nah, pertama untuk overview, sekali lagi untuk access point Ruji yang bisa di-manage di controller. Jadi opsi sekarang kita bisa pakai dua controller ini, WS6512 dan juga WS6008 ya. Di mana untuk 6008 itu bisa sampai 224 access point indoor atau outdoor atau 2 kali lipatnya untuk wall AP. Kemudian untuk WS6512 ini untuk yang series kapasitas yang lebih besar, dia bisa sampai 1152 manage access point. Dan teman-teman perlu perhatikan bahwa access controller ini atau WLC ya, itu membutuhkan lisensi untuk access point-nya. Dan by default di setiap controller itu ada default license-nya. Contohnya WS6008 itu 32 license. Akses point apa aja yang bisa kita manage di controller? Jadi ada akses point Ruji mulai dari yang indoor AP840, kemudian 820L V3, yang V2 termasuk yang entry level Wi-Fi 6 810. Kemudian untuk outdoor AP-nya bisa kita manage menggunakan 680 CD ini directional dan juga 680L ini omnidirectional. Ya, jadi coverage-nya 360 derajat.
Untuk wall plate kita ada dua tipe yaitu AP1840PL. Ini sudah include PoE out. Jadi kalau ada kebutuhan untuk PoE out, misalkan menghidupkan satu IP phone, ya nggak perlu power lagi, teman-teman tinggal koneksikan satu port PoE out itu ke akses ke IP phone-nya, ya ke IP phone. Kemudian untuk yang series entry levelnya itu ada AP180 dan ini sudah Wi-Fi 6 semua. Oke, nah inilah tipe access point yang bisa kita manage menggunakan Ruji Cloud. Ya, jadi teman-teman jangan salah sizing kalau nanti ada kebutuhan menggunakan controller Ruji untuk access point-nya kita manage di controller Ruji. Nah, kemudian untuk access point Ruji secara fungsi, kemarin kita sudah bahas mengenai MACC. Jadi di access point Ruji memang ada tiga mode, yaitu FAT-AP, MACC, kemudian FIT-AP. Nah, by default, access point Ruji untuk eh, default firmware ataupun default factory default itu modenya FIT-AP. Ya, jadi modenya itu FIT-AP, dia akan mencari controller yang di satu jaringan. Nah, makanya nanti ada kalau kita login ke AP-nya, kemudian belum ada controller yang kita setup, dia akan coba mencari terus tuh cap web discovery dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai salah untuk access point mode controller itu harus fit mode ya, bukan MACC, bukan FAT AP. Kalau sudah mode MACC, kita convert terlebih dahulu ke fit AP. Ya, kita harus convert terlebih dahulu ke fit AP. Nah, kita akan bahas mengenai fit AP, bagaimana cara kerja dia di manage ke controller. Nah, yang pertama itu ada yang namanya cap web. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah cap web. Apa itu cap web? Jadi, untuk controllernya Ruji, dengan access point, komunikasinya itu menggunakan cap web. Ya, cap web. Cap web itu kepanjangan dari Control and Provisioning of Wireless Access Point. Jadi, harus kita bentuk cap webnya. Kalau nggak bisa kebentuk cap webnya, maka access point itu tidak bisa di-manage di controller. Nah, cap web sendiri itu menggunakan protokol UDP. Nah, ini perlu diperhatikan, dia pakai UDP, kemudian portnya itu, eh, sebentar saya coba cek controller Ruji ya. Ruji cap web UDP port. Nah, dia menggunakan port 526, 5246 dan 5247. Jadi ini adalah port yang dipakai untuk AP komunikasi dengan si AC. Ya, untuk build cap webnya, membangun sebuah cap web tunnelnya. Nah, cap web ini pakai UDP, kemudian pakai port 5246 sampai 5247, lalu nanti dia akan bikin data transport layer security encryption. Jadi bikin tunnel kayak VPN ya konsepnya. Dia akan bikin tunnel ke controller. Nah, setelah itu baru nanti controller akan mempush konfigurasi ke si access point tersebut. Oke. Nah, cap web tunnel itu ada dua tipe. Yang pertama adalah control tunnel dan juga data tunnel. Data tunnel ya. Control tunnel itu dipakai untuk konfigurasi, control, message, access point dengan controller. Jadi dipakai untuk komunikasi, performance, config, dan sebagainya. Kalau data tunnel, nanti bisa kita pakai untuk mendeliver traffic data user. Ya, menggunakan data tunnel melalui cap web tunnel, itu untuk mekanisme yang namanya central forwarding. Nanti akan saya jelaskan untuk forwarding modenya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada cap web proses. Ada cap web proses, yaitu untuk cap webnya, ketika access point online, ataupun dia sudah on, power on, dia akan coba discovery access control di network yang sama. Kalau ketemu, misalkan ini topologinya satu segmen ya. Nah, misalnya satu segmen, kalau ketemu, dia akan build di TLS. Ya, jadi nanti akan bangun cap web tunnelnya. Lalu nanti dia join ke access controller, si access controller akan ngecek apakah firmware-nya sudah terbaru sesuai dengan requirement si controller. Kalau belum, dia akan di-push untuk firmware update terlebih dahulu, lalu ntar dia restart, balik lagi ke apa namanya ke proses awal. Kalau sudah up to date, maka nanti dari control akan push konfigurasi. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Dan cap web ini harus terus terkoneksi.
Jadi controller AP, controller RUJI dengan access point itu harus terus terkoneksi secara default. Tapi nanti ada mekanisme bagaimana kalau misalkan access point-nya terputus ya koneksinya. Nah, by default kan dia nggak bisa broadcast SSID. Nah, kita ada mekanisme untuk prevent itu. Ya, jadi sekali lagi komunikasi pakai cap web. Kemudian ada dua metode cap webnya yaitu control tunnel dan data tunnel. Nah, sekarang kita berbicara mengenai forwarding modelnya. Bagaimana data itu di-deliver ketika klien connect ke access point menggunakan wireless controller. Nah, di sini kita ada dua mode, yaitu centralized forwarding, kemudian ada local forwarding. Kalau teman-teman perhatikan, di centralized forwarding, ini adalah cap web tunnel yang dibentuk oleh access point dengan si controller. Kemudian data tunnel, ya, data tunnel ini yang merah. Lalu ada cap web control tunnel yang hijau. Dia akan di forward dari access point melalui tunnel di TLS-nya. Nah, jadi nanti di sini itu access switch itu nggak bakal baca MAC address si user. Dia nggak bakal bisa ngebaca karena di forward melalui tunnel cap webnya. Pada saat kapan skenario ini kita pakai? Nah, nanti saya akan jelaskan skenario apa sih yang cocok kalau pakai centralized forwarding. Nah, ini satu metode yaitu centralized forwarding. Jadi data user login dia dimasuk ke cap web tunnel, kemudian dari sini di forward dari controller ke uplink-nya ya, uplink yang terkoneksi antara controller dengan perangkat uplink-nya. Contohnya di sini core switch. Kemudian yang kedua adalah local forwarding. Local forwarding ini adalah sama konsepnya dengan Ruji Cloud atau MACC. Jadi cap web control tunnelnya hanya dipakai untuk konfigurasi, monitoring, tetapi secara data traffic dia mengikuti lokal network atau konfigurasi yang memang ada di jaringan lokalnya. Ya, konfigurasi yang ada di jaringan lokalnya. Jadi di sini harus lurusin nih. Kalau kita pakai SSID-nya VLAN 10 misalkan. Maka di sini kita harus luruskan mode terang VLAN-nya di allow VLAN 10 sampai ke atasnya sampai ke perangkat yang menghandle inter VLAN. Ya, ini untuk local forwarding. Kalau central forwarding, teman-teman nggak perlu ngelurusin di sini. Yang penting access point-nya, AP manajemennya itu reachable dengan controller. Sehingga kalau sudah reachable nanti data traffic itu akan diatur oleh si controller. Nah, sekarang skenario apa yang dipakai untuk central forwarding dan local forwarding? Untuk central forwarding biasanya dipakai untuk kebutuhan kampus network. Jadi contoh ada kampus atau universitas misalkan mereka punya beberapa gedung ya, gedung A, B, dan C. Secara lokal koneksi tidak ada masalah ya. Misalkan di sini sudah full fiber. Nah, secara lokal koneksi tidak ada masalah. Biasanya kalau di kampus itu networknya itu lumayan besar. Jadi masing-masing gedung itu punya jaringan sendiri, ya, saling terhubung satu sama lain. Nah, kita pengen memudahkan manajemennya. Saya pengen standarisasi. WiFi mahasiswa connect pasti dapat VLAN 50 mau di gedung A, B, dan C. Maka dengan kebutuhan tersebut mekanismenya kita menggunakan yang namanya central forwarding, ya, central forwarding di sini. Nah, sehingga nanti di sini ada gedung A, kemudian ada gedung B. Nah, di sini ada access point, access point. Yang penting access point-nya reachable, IP manajemennya dengan controller. Kemudian nanti dia build tunnel. Nah, baru nanti kita arahkan dari sini terangnya. Nah, yang perlu jadi pertimbangan adalah performance throughput si controller dan bandwidth ataupun throughput yang bisa dibawa dari controller ke jaringan ke arah controller. Jadi lokal network ya rekomendasinya. Sehingga memudahkan kita dalam memanage jaringan tersebut. Nggak perlu ngelurusin satu-satu dan sebagainya. Oke. Kalau local forwarding, ya ini mekanisme sama dengan MACC atau Ruji Cloud. Tetapi skenario ini biasanya dipakai untuk HQ dan branch. Jadi ada HQ, ada branch, dia beda cabang, beda wilayah, tapi terhubung dengan jaringan MPLS misalkan, atau jaringan VPN, ya, ada VPN atau MPLS. Nah, itu bisa menggunakan local forwarding. Jadi tidak memberatkan beban si AP dengan controller, dia hanya sebatas komunikasi cap web controlnya, tetapi datanya itu langsung dari si local network di masing-masing cabang. Ya, ini adalah skenario yang cocok dipakai untuk menggunakan local forwarding.
Jadi teman-teman di sini eh, bisa membedakan nanti pada saat kapan kita konflik sentral, pada saat kapan kita konflik lokal forwarding. Sesuai kebutuhan teman-teman di lapangan ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang forwarding modelnya. Kemudian advantage-nya ya. Jadi keunggulan ataupun kelemahan. Tentu kalau central forwarding harus yang performance-nya bagus. Throughput-nya besar. Kalau AP-nya banyak, kita harus pastikan controllernya yang throughput-nya sesuai. Karena kan semua di pooling di controller. Dan kemudahannya tentu lebih mudah kita config-nya ya. Kita nggak perlu pusing-pusing atur network di bawahnya. Yang penting connect ke controller, baru kita atur dari controller ke network atas. Kalau local forwarding, ya ini nggak perlu tinggi-tinggi spek performance AP-nya. Yang penting dia bisa sesuai kapasitas manajemennya, si AP-nya. Kemudian disadvantage-nya ya kita harus lurusin ya VLAN-VLAN yang ada di bawahnya. Nah, ini salah satu kelebihan dan eh, kelemahan kalau pakai central dan local forwarding. Nah, yang pertama kita masuk ke firmware upgrade. Bagaimana cara kita melakukan upgrade firmware? Di sini saya kasih contoh menggunakan CLI ya, teman-teman. Jadi untuk CLI kita bisa copy terlebih dahulu config-nya, misalkan pakai TFTP, lalu kita verifikasi existing version AC-nya. Nah, kemudian kita bisa upgrade download pakai TFTP. Nah, contoh di sini ada TFTP server ya. Kita arahkan ke alamat OS-nya. Nah, kemudian nanti si akses controller atau AC-nya dia akan restart, baru kita verifikasi show version. Nah, seperti ini ya. Ini ketika sudah upgrade firmware-nya. Kemudian bisa nggak saya upgrade firmware si AP-nya? Akses point-nya saya upgrade lewat controller. Gimana caranya? Nah, kita bisa masukkan firmware-nya ke dalam controller ya. Jadi kita masukkan contoh misalkan firmware 710L, ya ini AP lama ya, atau firmware 820 kita masukkan ke controller lalu kita upgrade melalui controller AC controller, kemudian aktif bin file, flash. Nah, ini contoh access point untuk 720, kemudian AP image auto upgrade. Maka nanti dia akan melakukan upgrade secara otomatis ke semua AP yang tipenya 720. Nah, kita bisa verifikasi show AP config updating list, kemudian kita bisa show version all ya untuk mengecek versi si access point-nya setelah di-upgrade. Nah, untuk password recovery gimana? Ya sama ya kayak switch. Jadi kita masuk ke control plus C, jadi di reboot terlebih dahulu si AC-nya, kita reboot, kemudian setelah di reboot, pada saat proses booting kita tahan menggunakan control C. Nanti dia masuk ke bootloader seperti ini. Nah, kita ketik control Q, terus enter, masuk main config password clear. Nah, setelah kita ketik ini, dia akan masuk ke konfigurasi controller tanpa enable password ya. Jadi kita bisa config terlebih dahulu, kita ganti passwordnya. Nah, pastikan kita ganti passwordnya. Karena kalau kita nggak ganti, nanti setelah kurang lebih 10 menit, dia akan balik lagi ke settingan password sebelumnya. Ya, ini untuk password recovery. Restore to factory default, simple. Kita tinggal delete config.txt. Nah, kita delete aja, lalu kita reload. Jadi controllernya nanti akan balik ke settingan factory default. Nah, sekarang bagaimana dengan license-nya? Kan kalau di controller itu pakai license ya. Nah, license yang kita pakai yaitu hitungannya seperti ini. Jadi untuk si link indoor dan juga outdoor AP dia dihitungnya satu license. Nah, sedangkan wall AP dia kita hitungnya 0,5 license ya. Jadi lebih setengahnya ya, 2 kali lipat. Maka kalau dari di datasheet kita bisa mengontrol sampai 2 kali lipatnya untuk yang wall AP. Nah, kemudian kalau misalkan kontrolernya rusak gimana? Bisa nggak license-nya kita pindahkan? Bisa, ya. Jadi license-nya kita bisa unbind, kemudian kita binding di controller yang baru. Jadi ini sifatnya perpetual license, jadi beli satu license bisa dipakai untuk controller, dibanding dengan controller yang sudah kita gunakan. Oke, nah ini buat referensi teman-teman ya, bagaimana menghitung lisensi untuk wireless controller. Nah, ini opsi license yang bisa kita beli, misalkan dari yang seri 16 license, kemudian 32,
lalu 128 ya. Ini ada OR 64 wall AP, berarti 2 kali lipatnya. Oke, ini one time purchase ya, jadi nggak ada renewal untuk lisensinya. Kecuali kalau teman-teman mau aktifkan extend warranty untuk RMA. Jadi defaultnya kan 3 tahun, kita bisa extend sampai 5 tahun by default ya. Nah, ini adalah opsi license yang teman-teman bisa pakai. Nah, gimana cara config license-nya? Nah, nanti biasa dapat sertifikat. Di situ ada authorized code. Nanti teman-teman masuk ke sistemnya Ruji, ya, menggunakan link di sini. Kemudian masukkan informasi, misalkan email, customer, SN ini adalah SN controller, ya, bukan SN license. Jadi jangan salah ya. Di license itu ada SN-nya juga. Teman-teman jangan masukkan SN license, tapi SN controller yang mau kita binding. Ya, yang mau kita binding, lalu masukkan authorized code-nya. Setelah itu nanti di complete kita download .license filenya. Kalau sudah, kita tinggal upload aja ke controller kita. Ya, simple ya untuk license-nya. Nah, di sini ada topologi exercise. Jadi biasanya skenario seperti ini dipakai di lapangan. Jadi akses kontrolnya itu biasanya jaringannya nggak satu segmen dengan AP. Dia ada core switch, mungkin dia di data center sendiri. Kemudian akses point-nya dia di beda network. Biasanya IP access point manajemennya di VLAN yang berbeda. Ya, contoh di sini pakai VLAN 92, kemudian untuk akses point-nya pakai native VLAN 93. Oke. Nah, ini ada IP plan-nya. Jadi ada interVLAN-nya di core. Contohnya untuk 92 ini untuk point-to-point controller, 93 untuk manajemen, 101 ini untuk Wi-Fi VLAN-nya, SSID-nya ya. Nah, gimana config-nya? Nah, ini saya kasih summary-nya ya untuk memudahkan teman-teman untuk config AC-nya termasuk core switch-nya. Contoh, di access controller apa aja yang harus kita setup sebenarnya? Yang pertama, teman-teman harus setup interface VLAN untuk manajemen. Terserah mau pakai interface VLAN berapa. Contoh, misalkan saya pakai VLAN 92 untuk IP manajemennya. Kemudian, di sini saya pakai loopback untuk sebagai CapWeb control IP-nya. Biasanya sih kalau di lapangan mereka pakai VLAN manajemen ya untuk kebutuhan CapWeb controlnya. Nah, tapi di sini contohnya best practice-nya saya pakai loopback. Kenapa? Karena loopback itu secara interface nggak pernah mati ya. Nah, yang penting routingnya itu harus bisa reachable. Nah, kemudian kita set route default-nya ke arah core switch. Nah, yang terpenting lagi adalah kalau sudah kita setting IP management, teman-teman jangan lupa setting cap web control IP. Nah, ini adalah mandatory. Kalau nggak kita config access point sampai Lebaran juga nggak bakal bisa online di controller, ya. Jadi ini adalah mandatory. Control IP-nya mau kita set berapa nih? Kalau di sini case-nya saya pakai loopback. Kalau teman-teman mungkin mau pakai yang VLAN 92, itu boleh juga. Contoh, kontrol KPP IP 10.1.1.5. Oke. Nah, ini untuk config dasar si controllernya. Jadi sebenarnya simpelnya itu aja. KPP-nya ke config, KPP IP-nya, kemudian interface VLAN manajemennya sudah kita config untuk kebutuhan manajemennya nantinya. Di core switch, ya kita bikin terang, ya kan? Nanti native VLAN-nya ke arah apa namanya? Ke arah controller di sini. Nih, di sini ke arah access point. Nah, kalau beda VLAN, access point itu nggak bisa auto register ke controller. Jadi dia hanya bisa auto register kalau si AC-nya ini satu VLAN. Jadi kita bisa pointing manual atau teman-teman menambahkan DHCP option 43 ya di DHCP servernya. Misalkan DHCP servernya itu dari si core switch. Maka kita tambahkan option 43 IP 10.10. Mana tadi ya? Nah, IP 10.10.10. Nah, ketika nanti access point dapat IP dari DHCP pool management, dia akan coba communicate ke 10.10.10 melalui option 43 ini. Nah, ini salah satu triknya. Jadi nggak usah capek-capek setup satu-satu apa namanya access point-nya. Nah, kalau mau kita setting manual itu juga bisa, teman-teman. Jadi misalkan di AP-nya kita set mode fit, lalu interface BVI-nya ini DHCP misalkan. Nah, kita bisa set AC IP versi 4
kemudian masuk ke 10, 10, 10, 10. Ya, ini adalah pointing manual dari si access point ke controller. Nah, ini saya coba tunjukkan bagaimana kita config melalui GUI ya. Kalau tadi kan pakai CLI, kalau pakai GUI gimana? Nah, ini saya coba remote salah satu controller ya untuk testing. Nah, ini controller yang sudah kita setup. Jadi saya remote lewat cloud. Kebetulan saya lagi nggak ada fisiknya di sini. Nah, kalau setup awal pakai web manajemennya, teman-teman bisa pakai yang di sini nih, config wizard. Ya, di sini ada config wizard. Kita klik di sini, klik OK. Kemudian manajemen VLAN-nya mau berapa nih? Ya, contoh kalau defaultnya VLAN 1. Terus kita kasih subnet masknya berapa? IP address-nya misal 10, 10, 10, 10. Ya, subnet masknya 255.255.0, GW-nya 10, 10, 10, 1. Uplink-nya, uplink-nya itu kita bisa pilih spesifik portnya. Tapi kalau nggak dipilih, jatuhnya nanti dia pakai interface VLAN. Ya, jadi ini tidak mandatori ya. Tapi kalau kita pilih spesifik portnya, maka port itu dijadikan layer 3 port. Kemudian kita next. Oke, kita klik OK. Kemudian ada settingan AP-nya itu di VLAN 1 juga nggak? Kalau nggak di VLAN 1, kita bisa setting other device. Ya, mungkin di VLAN 10 misalkan. Kemudian DHCP-nya di other device. Nah, kita bisa pointing AC tunnel address-nya. Nah, inilah CLI yang merefer ke cap web tunnel. Jadi jangan sampai lupa kita config di sini. Ya, kemudian kita next. Lalu ini adalah setup awal SSID-nya untuk default-nya. Jadi misalkan SSID web Wi-Fi, kemudian bisa pilih nih central forwarding atau local forwarding. Jadi SSID itu mode forwarding dia ada di SSID setting. Oke. Ada pertanyaan, kalau dari customer minta di setting static dari AP ke switch access untuk device yang connect ke AP biar dapat DHCP-nya, gimana ya skenario-nya? Oke. Kalau biar dapat DHCP-nya tergantung ya, teman-teman ya. Misalkan tadi nih, di sini kita skenario-nya AP-nya pakai VLAN 93 manajemennya. Tapi user traffic-nya pakai 101, maka nanti tinggal define aja VLAN 101 untuk DHCP. Kemudian 93 itu DHCP-nya di disable, tapi kita setting IP statiknya di access point. Jadi IP address 10 sekian sekian, eh, lalu subnet masknya, kemudian jangan lupa ditambahkan routing ya, IP root sekian sekian. Nah di HCP nanti kan kita pointing nih VLAN-nya. Nanti saya akan tunjukkan settingan di SSID-nya seperti apa. Ya. Nah kita masuk ke sini lagi ya, ke SSID. Tadi kita masuk ke config wizard. Nah, kita next misalkan. Kemudian di sini ada SSID. Nah, teman-teman bisa lihat centralized atau local forwarding. Contoh saya pakai local forwarding, VLAN-nya berapa? 101. Kalau lokal, maka secara topologi dari AP ke switch itu harus diterang. Ya, harus diterang, kemudian harus diizinkan di allow VLAN 101-nya. Seperti ini ya. Kita next. Kemudian kita bisa preview config di sini. Nah, yang penting ini nih, tunnel KPOP-nya, kemudian SSID-nya, VLAN-nya di VLAN berapa. Kalau sudah kita tinggal klik complete. Oke. Nah, ini saya cancel, takutnya nanti nggak offline ya, karena udah ke setting. Kalau mau cek komennya kayak apa? Nah, ini ada nih komennya nih. Tuh, ini adalah plan config konfigurasi komennya seperti ini. Ya. Jadi kalau pakai wizardnya nanti dibantuin bikin config-nya seperti ini. Tapi kalau mau pakai CLI, teman-teman bisa merefer ke settingan dokumen yang saya share tadi ya. Oke, nah inilah setup awal untuk si controller dengan AP. Jadi ketika dia sudah join, ya, ketika dia sudah join AP-nya, maka nanti teman-teman akan bisa lihat di sini ada AP list. Nah, ini adalah halaman access point yang bisa kita manage menggunakan controller. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 access point, tetapi yang online hanya satu nih. Ya, sisanya offline.
kemudian ada grupnya. Nah, saya akan jelaskan apa itu grup AP dan default dan sebagainya. Oke, jadi kalau di monitoring itu ya yang paling sering adalah AP list, kemudian ada station untuk ngecek status STA connection-nya. Ya, jadi kalau ada beberapa SSID nanti akan kelihatan di sini ya. Dia akan kelihatan SSID-nya berapa yang connect kliennya, kemudian RSSI-nya berapa yang perangkatnya terhubung. Lalu kalau lihat di STA list-nya, ini nanti akan kelihatan spesifik MAC address-nya. Mungkin nanti saya coba tunjukkan yang ada kliennya ya. Kemudian di rooming pun nanti kelihatan nih. Di sini ada rooming list-nya. Jadi kalau AP-nya pindah dari kliennya pindah dari AP1 ke AP2 akan kelihatan track rooming-nya itu kemana aja. Oke. Nah, setelah kita setup controllernya, kemudian AP-nya sudah online, maka secara default AP itu masuk ke AP group default. Nah, jadi kalau teman-teman masuk ke config, di sini ada yang namanya AP, lalu ada AP management. Nah, di sini by default itu adalah hanya ada default AP group. Jadi AP group ini kita bisa buat, misalkan saya ada 50 AP, kemudian 50 AP ini adalah gabungan dari HQ dan juga cabang ya. Jadi HQ ada branch 1, ada branch 2. HQ ada 30 AP-nya, branch 1 ada 10, branch 2 ada 10. Maka kita bisa klasifikasikan AP grupnya kita bikin 3 ya. Jadi default ini adalah HQ misalkan, kita buat default ini nggak usah kita modif ya, kita buat HQ. Kemudian kita add lagi branch 1. Nah, seperti ini. Lalu kita add lagi branch 2. Nah, seperti ini ya. Kita add branch 1, HQ, dan branch 2. Nah, kita sudah tahu nih, semua AP sekarang masuknya ke default ceritanya. Nah, teman-teman bisa pindahkan. Contoh, misalkan AP yang satu ini saya pindahkan, saya checklist. Kita change group, kita pindahkan ke HQ. Kita klik save. Nah, maka ini nanti dia akan pindah ke HQ ya. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi ya, dua lagi kita pindahkan. Yang satu ke branch 1. Lalu satu lagi kita pindahkan ke branch 2. Nah, branch 1, branch 2, branch 1, dan juga HQ. Jadi sudah ada 3 AP kita pindahkan di masing-masing branch. Nah, lalu korelasinya apa nih AP group? Nah, kita bisa membuat SSID dengan beda VLAN. Jadi kalau di Ruji Cloud kan teman-teman bikin subproject, terus baru bikin SSID lagi ya. Jadi ada SSID yang kita create ketika subproject itu dibuat. Tapi kalau di controller itu mekanismenya berbeda. Kita bisa add WiFi, ya. Kemudian kita buat WiFi misalkan, ya PT Maju Bersama, misalkan gitu. Apakah bisa membuat subgroup di AP manajemen Ruji? Jadi ada grup dengan list semua AP dan ada subgroup dengan pembagian berdasarkan tempat. Jadi kalau di controller itu akses poinnya memang harus diplotting ke mas spesifik grup. Jadi kalau udah kita plot satu AP-nya itu ke grup yang pertama, yang HQ, maka nanti dia akan merefer konfigan di grup tersebut. Ya, contoh ini PT Maju Bersama, kita next. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita bisa menambahkan beberapa associate AP group. Ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan HQ, kalau HQ disinkronize dengan settingan SSID ini, maka nanti di forward VLAN-nya 10. Nah, di forward VLAN 10, kemudian kalau branch pakai VLAN 20. Kalau branch 2 pakai VLAN 30. Misalkan seperti itu. Jadi akses point yang ada di branch 2 ketika dia broadcast SSID untuk PT Maju Bersama, dia akan di mapping dengan VLAN 30 kalau untuk di branch 2. Tapi kalau nanti AP-nya kita pindahin ke HQ, nanti dia akan nge-sync konfigannya lagi sesuai dengan yang
VLAN 10 yang ada di HQ. Jadi kita tinggal klik finish seperti ini. Nah, maka nanti teman-teman bisa satu SSID, tapi kita bisa associate ke beberapa associate AP group. Nah, kurang lebih seperti itu ya, pembagian manajemen si access point-nya. Oke. Nah, ini ada yang namanya central, ada yang namanya local forwarding. Jadi kalau di RUGI controller yang tadi saya jelaskan, mekanisme sentral dan lokal itu bukan dari AP-nya, tapi dari SSID-nya. Jadi satu AP bisa broadcast dua SSID, yang satu itu pakai sentral, yang satu pakai lokal. Bisa. Ya, contoh ini pakai sentral, kemudian saya tambahin lagi, ya, PT Maju Bersama lokal. Oke, kemudian kita klik advance. Nah, di sini ada local forwarding, ya. Kemudian kita next. Nah, ini kita tambahin lagi nih. Misalkan HQ-nya VLAN 20, AP branch-nya 40, kemudian branch 2-nya 60. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada dua SSID yang di broadcast, kemudian SSID di branch di HQ itu dia akan nge-broadcast VLAN 20. Tetapi harus diluruskan. Nah, kita balik lagi ke topologi. Kita harus ngelurusin nih. VLAN 20-nya tuh harus di-allow di sini. Nah, VLAN 20 harus di-allow. Kalau enggak nanti nggak bisa connect kliennya. Bisa connect tapi mungkin nggak dapat IP ya, karena VLAN-nya tidak kita setup. Seperti itu ya. Jadi untuk manajemennya seperti itu. Jadi ada central, ada local forwarding ya untuk konfigurasi AP, SSID dan AP group manajemennya. Nah, di sini banyak fitur yang bisa kita pakai, tapi kita coba yang umum-umum dulu ya untuk fitur-fiturnya. Nah, tadi ada AP group, AP management, kemudian ada SSID. Nah, di sini ada fitur yang namanya AP load balance. Lihat ya, access point load balance. Nah, Ruji AP kita bisa bikin load balancing. Misalkan teman-teman ada di satu whole area. Ya, ada 3 AP. Nah, dia saling overlap channelnya. Nah, kita bisa bikin load balancing dengan catatan harus menggunakan controllernya Ruji. Nah, di sini teman-teman bisa add balancing group. Kemudian kita buat misalkan whole area. Lalu STA count-nya balancingnya berdasarkan apa? STA atau AP traffic. Yang gampangnya misalnya station. Ya, station count berdasarkan jumlah klien yang connect. STA threshold-nya 3, STA different-nya 3. Maksudnya apa? Misalkan di sini ada satu AP sudah 3 klien, di sini masih 2, di sini udah 3. Jadi kalau nanti klien yang dari sini masuk, dia akan dipindahkan ke AP yang ada di sini. Sehingga komparasinya adalah 3-3 ya. Kemudian nanti masuk lagi di sini ada 2 klien nambah jadi 5, 3-3 gitu ya. Kemudian di sini sudah 6, baru nanti di forward lagi ke sini. Karena perbedaan threshold-nya adalah 3 ya, untuk 3 klien. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi bikin eh kita bikin apa namanya difference-nya dan threshold-nya. Kemudian AP membernya kita pilih. Ya, misalkan AP sini dan sini dan sini ya. Jadi ada 3 AP kita joinkan balancing di group whole area. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi AP group memang bisa kita desain berdasarkan lokasi. Kalau skenario-nya itu eh, HQ dan branch, misalkan pusat dan cabang, atau berdasarkan kebutuhan ya, divisi atau sebagainya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ya, tapi secara logik menggunakan penggunaan AP group seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang paling bisa kita pakai lagi adalah ada yang namanya security. Nah, ini sangat penting. Apalagi kalau di klien itu mungkin ada yang nanti sifatnya melakukan flooding gitu ya, kemudian melakukan containment dan sebagainya. Kita bisa aktifkan containment ya, security containment di sini. Kemudian kita bisa enablekan ROC AP containment.
Nah, kita bisa pilih ya. By default dia modenya akses. Akses itu artinya si AP itu dia hanya sebatas service ke klien aja. Tapi kalau teman-teman mau bikin si AP ini melakukan konten juga nih, containment, artinya melakukan disassociate message kalau ada yang coba-coba bikin SSID yang sama misalkan. Nah, kita bisa rubah ke mode hybrid ya. Jadi ada dua mode, monitor dan hybrid. Kalau hybrid itu berarti akses dan juga monitor. Kalau monitor berarti si AP-nya pure dedicated buat monitoring aja. Ya, misalnya kita pilih hybrid di sini, kita klik OK. Nah, tentu kalau kita pakai mode hybrid, ada performance yang pastinya nanti akan ke decrease ya. Tapi kita bisa kalkulasi ya kebutuhan kita, misal satu AP nggak terlalu banyak nih kliennya ya. Kita pengen aktifkan hybrid itu juga boleh. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita coba cek, kita aktifkan Rock AP Detection. Nah, kita bisa cek View Dangerous AP. Nanti dia masuknya ke wireless security yang ada di sini, teman-teman. Nah, dia akan ngecek nih, ada dangerous AP kurang lebih 86 ya. Maksudnya ada SSID yang ke broadcast di sekitar situ ada 86, banyak sekali ya. Ya, kurang lebih ada 86. Nah, bisa nggak kita matikan AP-nya, SSID-nya? Nggak bisa, karena SSID itu udah hak mandatory, hak prerogatif si access point tersebut. Tapi kita bisa serang, ya kita contain. Misalkan, ih ada yang coba-coba nih bikin SSID yang sama. Tujuannya buat phishing misalkan ya. Buat mencuri data. Jadi klien tuh connect-nya ke situ. Dia nggak pakai WiFi, nggak pakai security. Kalau kita pakai security, SSID-nya PT Maju Bersama, tapi si klien si AP yang broadcast ini dia pakainya open nih. Tujuannya buat phishing ya. Jadi dia coba sniffing, ngebaca data lalu lintas yang lewat. Nah, ini kita bisa contain ya, secara manual bisa kita lakukan. Kita buat konten seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita konten AP-nya, semua user yang associate ke AP ini nanti akan dikirim disassociate message. Jadi kayak seolah-olah di-kick gitu. Di associate message. Jadi dia kayak udah coba connect, disconnect lagi. Seperti itu ya. Secara theoreticalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi di konten si WS6008, tadi pakai yang mana ya? 16 ya. WS6008 kita konten. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti statusnya di konten nih. Jadi kalau ada klien yang coba koneksi itu dikirimin tuh, bisa associate message. Dia akan ngirim terus si AP ini ke SSID ini untuk klien-klien yang coba connect dikirim this associate message. Nah, ini salah satu contoh untuk kebutuhan AP containment. Mungkin dari teman-teman masih bingung ya, maksudnya apa sih AP containment? Yaitu buat prevent rogue AP pengganggu sebenarnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya blacklist and whitelist. Blacklist and whitelist itu kalau kita cek di sini, nah, blacklist dan whitelist ini bisa kita set untuk kebutuhan. Misalkan klien hanya boleh connect ke SSID A, MAC address-nya harus kita list. Atau klien tersebut tidak boleh connect ke SSID B, kita daftarkan MAC address-nya ke dalam blacklist. Nah, blacklist and whitelist di sini adalah settingan global. Teman-teman bisa define dulu nih. Modenya deny atau blacklist atau whitelist. Jangan salah pilih ya. Whitelist, kalau kita pilih whitelist, hanya klien yang connect ke sini, yang diregister di sini, MAC-nya bisa connect ke WiFi. Kalau deny atau blacklist, oke, okay, atau blacklist, berarti ini klien yang MAC-nya didaftarkan di sini tidak bisa connect ke WiFi. Seperti itu. Jadi ini adalah global blacklist. Teman-teman bisa menambahkan add users, misalkan user A. Oke, MAC-nya misalkan 001, 2, 3, 4 ya. Simpelnya kayak gitu. 00, oh sorry, 3 octet ya. Nah, berarti MAC address yang di sini, dia tidak bisa connect ke semua SSID. Kalau yang SSID base itu gimana? Nah, SSID base ini adalah kita bisa prevent ataupun melakukan blacklist dan whitelist berdasarkan SSID-nya. Contoh, PT Maju Bersama Lokal, saya mau pakaiin whitelist. Berarti teman-teman bisa ketik blacklist atau whitelist, kemudian kita aktifkan
whitelistnya. Baru kita define MAC address-nya. Nah, ini bisa juga pakai OUI. OUI itu sama kayak subnet mask ya. Jadi OUI whitelist-nya kita buat satu gelondongan nih OUI-nya. Misalkan laptop Intel. Nah, OUI-nya misalkan 001.12. Jadi 2 oktet pertama ya di di sini kurang lebih ada 4 dan 6 heksadesimalnya. Ini adalah mewakili subnet mask kalau di MAC address. Ya, kita klik OK. Jadi kalau MAC address yang mengacu ke OUI ini similar sama, maka dia akan tidak boleh akses ke Wi-Fi-nya. Nah, jadi PT Maju Bersama ini nggak boleh nih untuk OUI si lain ini. Ini kalau cara manual ya. Ini cara manual. Ada lagi mekanisme yaitu dynamic blacklist dan whitelist. Nah, dynamic blacklist dan whitelist itu kita bisa aktifkan beberapa parameter. Misalkan flood attack detection, spoofing attack detection, ya, DDoS attack. Nah, terus kita aktifkan blacklist on-nya. Kemudian nanti di sini effective time-nya. Maksudnya kalau misalkan klien itu ke blacklist, dia masuk ke list yang ada di sini, STA Dynamic. Kemudian nanti ke counting nih, kurang lebih 300 second. Dia nggak boleh connect. Kalau dia sudah lepas dari 300 second, dilepas lagi, kliennya boleh connect. Tapi nanti kalau dia flooding lagi, kena lagi. Jadi ada mekanisme untuk rilis secara otomatis, kita bisa define di effective time. Mau berapa lama kita blacklist si klien. Nah, ini bermanfaat sekali kalau ada klien yang kena virus misalkan, dia melakukan flooding paket, jadi akses pointnya jadi sibuk, teman-teman bisa aktifkan fitur blacklist dan whitelist. Ya. Nah, ini adalah untuk setting blacklist and whitelist-nya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, kalau tidak ada, sebenarnya ada fitur lagi yang namanya web authentication. Ini sih untuk captive portal ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan inner captive portal adalah captive portal yang kita buat captive portalnya dari si controller. Nah, misalkan PT Maju Bersama ini pakai captive portal. Kita pilih Wi-Fi-nya. Kemudian mekanismenya mau apa? User login kah? Terus mau pakai radius kah? Itu juga bisa. Atau pakai one click login. Nah, itu bisa ya. Nah, desainnya teman-teman bisa custom. Nah, bisa full custom, kita bisa download dulu. Kita download dulu file ininya ya, file apa namanya? Template-nya, teman-teman download dia HTML, kemudian modifikasi dulu, baru kita upload lagi ke dalam controllernya. Jadi bisa di customize. Kemudian portnya misalkan 8081. Nah, ini kalau pakai iPortal. Ada juga e-portalnya eksternal portal ya. Jadi mungkin ada eksternal portal integrasi dengan RUGI access point, RUGI controller. Nah, teman-teman bisa define di sini. Parameter ini teman-teman bisa dapat dari si eksternal portal. Oke. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa kita pakai untuk controller. Oke. Nah, bagaimana untuk optimalisasi? Oke. Nah, teman-teman kita lihat di sini ada AP Management. Di masing-masing kita bisa cek yang namanya radio. Jadi kalau AP-nya online itu bisa kita config radionya, tapi kalau offline nggak bisa kita config ya. Contoh radionya di sini AP2 kita klik. Nah, teman-teman bisa set dia mau support BGN dan AX, channelnya berapa, powernya mau kita custom kah? Ini percentage ya, persentasi. STA limit per radionya berapa? Kemudian di 5 giganya kita bisa select juga ya. Nah, seperti ini mau pakai 40 MHz atau 20 MHz. Berarti kita tinggal klik save. Ini kalau pakai cara manual ya. Kalau cara manual seperti ini. Masing-masing radio kita bisa setup power dan channelnya. Nah, sebenarnya kalau pakai controller itu ada yang namanya optimization. Nah, optimization itu ada di sini menunya di config optimalisasi. Kemudian di sini ada RRM, Radio Resource Management. Nah, RRM ini kita bisa aktifkan. Oke, kita aktifkan. Boleh pakai schedule atau mau pakai manual juga bisa. Kita start.
Terus kita bisa pilih mau dioptimize-nya itu yang HQ aja atau yang branch atau semuanya. Ya, misalkan semuanya ya, kita pilih all, kemudian kita enable. Nah, dia akan lakukan scanning ya. Dia akan ngecek scanning channel, power dan sebagainya, interference di access point tersebut. Kemudian nanti dia akan coba adjust. Berapa lama durasinya? Nah, ini tergantung eh, jumlah access point-nya. Nah, kalau controller itu biasanya karena dia detail ya, yang dioptimize, jadi pengecekannya butuh agak lama. Mungkin di kisaran di sini kalau yang tipe AP ini harusnya ada waktunya ya. Nanti kisaran sekitar 2 sampai 5 menit misalkan, karena AP-nya sedikit. Ya. Kita tinggal tungguin aja nih, teman-teman tinggal eh, lakukan konfigurasi atau monitoring yang lain. Oke. Nah, ini untuk RRM-nya, Radio Resource Management. Nah, di firmware terbaru kita ada RRM versi 2, jadi dia akan otomatis adjust channel dan powernya kalau ada interferensi. Jadi pastikan firmware kita upgrade ya. Ini udah upgrade tuh. Firmware-nya kalau kita cek latest firmware itu kayaknya sudah latest ya. 23B1. Oke. Nah, ini contoh untuk optimalisasinya. Nah, sebenarnya ada fitur baru lagi yang namanya RF Navigation. Apa itu RF Navigation? Jadi kita bisa menavigasi klien-klien yang support AX misalkan atau Wi-Fi 6 nanti diarahkan ke Wi-Fi 6. Coba di steering ke Wi-Fi 6 yang supportnya 5 GB di steering ke 5 GB ya secara eh, mekanisme untuk steeringnya gitu ya. Nah, ini kita bisa aktifkan per AP group misalkan HQ, kemudian kita aktifkan RF navigation, kemudian modenya mau gimana nih? Auto ya dia akan auto adjust STA-nya berdasarkan band yang eh, RF float yang ada di access point tersebut. Kemudian navigasinya mau ke AC dan AX atau AX saja. Misalkan AC dan AX. Save. Nah, cuman di sini access point-nya nggak ada yang support ya. Kalau kita cek yang di AP1. Nah, ini nih AP2. Ini kan online ya AP-nya. Kita bisa aktifkan di sini. Seperti ini. Enable. Kemudian kita klik details. Oke, kita coba save. Oke, ini statusnya enable. Nanti akan kelihatan nih bandwidth klien yang di radio 1 itu ke connect kemana aja. Nanti coba di steering secara performance. Nah, ini adalah untuk kebutuhan RF navigation. Ya, teman-teman bisa aktifkan, bisa juga di apa namanya di disable juga nggak apa-apa ya. Tapi nggak semua AP support. Jadi nanti ada di sini ada informasi support atau unsupport. Tergantung tipe AP-nya. Ya, nah, ini tergantung tipe AP-nya. Oke. Nah, kurang lebih konfigurasi secara umum yang paling umum seperti itu. Kalau nanti teman-teman mau mengonlinekan di Ruji Cloud gimana? Nah, kita bisa masuk ke maintenance. Kemudian di sini ada sistem. Kemudian ada yang namanya CWMP. Nah, ini ya, CWMP. Teman-teman bisa setup CWMP URL-nya. Ya, misalkan devicerec.rujinetworks.com. Kemudian kita klik save. Kita registrasikan ke cloud. Ya, nah inilah tampilan controller yang ada di Ruji Cloud. Nah, jadi kalau di sini online di cloud kita klik AP-nya itu bukan ada di sini ya, bukan di daftarin satu-satu di sini bukan. Tapi dia kita masuknya ke feed AP yang ada di sini. Nah, coba ya kita cek di device-nya, controller, kita klik, kemudian di sini ada AP list. Nah, maka di sini kelihatan nih akses point-nya. Dia ada di AP name-nya berapa, kemudian tipenya berapa. Nah, ini kalau kita online kan di Ruji Cloud. Sebenarnya konsepnya sama ya, pakai CWMP, kalau sudah online di cloud, jadi seperti ini. Kita bisa remote access. Kita bisa remote access menggunakan eWeb untuk Ruji controllernya. Jadi kalau bikin SSID ya jangan di sini. Bikinnya settingannya ada di controller. Ya, SSID-nya nggak di sini ya settingannya. Dia settingannya ada di controller. Kalau di sini modenya MACC nih, bukan mode controller. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dengan CapWeb
yang sekarang terpakai, kalau controllernya offline, maka AP-nya akan offline. Nah, bagaimana untuk prevent supaya AP-nya itu nggak offline, dia tetap broadcast SSID. Nah, itu ada mekanisme namanya RIPT. Nah, tapi kita nanti bahas di topik terpisah ya untuk RIPT. Oh, satu lagi, kalau misalkan SSID-nya mau kita limit, bisa nggak? Bisa ya. Kita klik SSID-nya di sini, WLAN, add WiFi. Terus di sini ada rate limit. Nah, ini adalah limit per client ya. Dan teman-teman perlu perhatikan ini hitungannya kilobyte, bukan kilobit. Jadi dikali 8 nih. Kalau misalkan kita pengen achieve eh 1001 mega, berarti 1024 Mbps dibagi 8. 128. Nah, berarti 128 kita isinya di sini. Ya, ini hitungannya kilobyte ya, bukan kilobit. Kalau 10 mega ya berarti tinggal dikali 10 ya. Kali 10, nah, 1280. Kayak gitu ya. 10 mega. Kurang lebih seperti itu. Klik save. Selama ini connect AP ke switch distribusi. Sebenarnya best practice connectnya ke switch akses atau distribusi, Pak. Sebenarnya gini, mekanisme untuk topologi itu tergantung besar kecilnya network yang kita deploy ya. Kan ada kalau misalkan di jaringan itu teman-teman itu pakai 3 tier atau 3 level. Ya, 3 level misalkan ada core, kemudian ada distribution, lalu ada access. Biasanya itu merefer ke large network atau network yang besar. Kampus network misalkan, masing-masing gedung itu ada distribusinya, kemudian disebar menggunakan access switch misalkan. Nah, berarti dia pakai 3 tier di sini. Oke, ada akses, ada distribusi, ada core. Tapi kalau networknya simple, mungkin nggak terlalu besar, core langsung akses. Itu boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Ya, boleh juga. Kebanyakan memang seperti ini. Jadi dari core ke akses itu juga boleh. Jadi kita sebutnya core access gitu ya. Distribusi itu di level 2 sebenarnya. Di layer 2. Dia menghandle distribusi dari switch-switch akses yang ada di gedung A di forward ke core switch. Kenapa sih pakai mekanisme tier 1, 2, 3 misalkan? Ya sebenarnya kita tujuannya buat mengisolasi ya teman-teman. Kita tahu nih kalau kita traceroute, oh putusnya di distribusi, ya udah kita nggak usah troubleshoot ke sini-sini gitu. Kita coba fokus ke area sini, kita isolate untuk kita cek. Nah, tapi balik lagi, kalau misalkan networknya simple, biasanya memang seperti ini aja, core dan juga akses, ya, akses switch. Lalu masuk ke AP-nya. Boleh seperti itu nggak masalah. Ya, selama kapasitas switchingnya cukup, ya, itu nggak masalah ya. Jadi memang kebanyakan hotel tuh begitu tuh biasanya. Lantai 1 langsung ke core, lantai 2, lantai 3, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau nanti gedungnya nambah, wah berarti kita harus mikirin lagi nih. Kita isolate, gimana caranya supaya gedung 1 dia dedicated, gedung 2 dedicated, secara troubleshooting ya kita buat distribusi. Yang tadinya core, kita ganti distribusi, kita buat core switch di sini. Untuk mengidentifikasi secara beban, secara tanggung jawab, lebih mudah ya untuk kita troubleshooting. Kurang lebih seperti itu. Network besar antar gedung. Ya, network besar antar gedung ya. Balik lagi, eh biasanya kalau di apa namanya di desain kampus networks itu memang ada core, distribution, access. Best practice-nya memang seperti itu. Jadi kita bagi-bagi beban nih, ya. Kita isolate. Kalau putusnya di sini ya udah. Kalau akses kan berarti langsung ke core nih. Satu-satu bisa nggak? Boleh. Berarti uplink-nya itu banyak ya. Nah, kan uplink-nya banyak. Kalau misalkan pakai core switch, sorry, distribution misalkan. Di sini distribution, kita bikin stacking, cukup tarik 2 uplink atau 4 misalkan ke arah core, baru di bawahnya aksesnya kita bikin koneksi ke sini. Bisa nggak? Bisa. Efisien nggak? Ya efisien, tapi kita harus invest distribusi switch-nya. Jadi nggak perlu tarik kabel satu-satu nih ke sini ya, ke core. Bisa seperti itu. Kalau dipikir langsung aja lah tarik kabel ke masing-masing core. Boleh aja, nggak masalah. Ya, berarti nanti secara identifikasi ya kita tahu, oh gedung lantai 1 berarti koneknya ke port berapa di sini. Bisa seperti itu. Nggak masalah, Pak, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau koneksinya speednya kecil, ya taruhlah dikoneksikan ternyata negotiation rate-nya 10 mega nih.
Ethernetnya. Udah gitu pakai central forwarding. Wah, repot itu. Pasti user merasa lemot dan sebagainya. Ya, jadi secara fisik nggak masalah ya. Kalau local network kan kita bisa menjaga koneksinya ya, lebih lebih apa namanya, lebih terjamin lah kabelnya secara koneksi kita yang maintain gitu. Oke ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang basic controller. Ya, jadi nanti harapannya kalau teman-teman ada kebutuhan controller bisa merefer ke konfigurasi ini. Nanti materi eh, apa namanya, materi yang hari ini saya upload di sini ya, di apa namanya, di link yang ada di sini nih, linktree.ii mana ya, sebentar, linktree.ii. Nah, kita upload di sini. Nanya cara ngubungin AC ke WIS. Saya sudah mengalami AC ke WIS, tapi masih belum terdeteksi di WIS saya. WS608 AC, apakah harus diupdate untuk versi softwarenya? Bapak registrasinya ke WIS mana nih? Sebenarnya kalau di Ruji Cloud itu ada WIS yang versi gratisnya. wis.rujinetworks.com, recognize di sini. Nah, silakan registerkan di sini. Nah, nanti kita ikutin panduannya aja. Ya, misalkan di controllernya di sini di maintenance, kemudian ada sorry, di config, kemudian di sini ada di optimize, kemudian ada, oh ini nggak ada WIS-nya ya, karena pakai iWeb nih, local remote, jadi nggak muncul WIS-nya, harus local networks ya. Nah ini harusnya muncul sih opsi WIS-nya ya, WIS Cloud. Nah biasanya emang kadang ada controller dengan firmware tertentu, ketika dia tunnel cloud, dia nggak muncul nih webnya, sorry, WIS settingannya ya. Tapi teman-teman bisa register ke sini. Jadi akses ke local networks, kemudian bikin project, create project di sini. Misalkan projectnya apa? Testing. Klik new. Tes sudah ada ya. 5 gitu ya. Klik new. Jadi udah ada 6. Udah ada ya. Maju. 1, 2, 3. Nah, kita klik connect this project. Teman-teman buat dulu customer name-nya PT Maju Bersama. Select country-nya, misalkan Indonesia. Next, kita add AC-nya. Yang di add itu apa? MAC address AC controllernya. Yang dimana kita cek kalau di sini itu di sini. Monitoring. Kemudian di sini ya. Nih, MAC address-nya. Nah, ini kita copy nih MAC address-nya. Kita copy. Mana tadi? Nah, kita paste di sini misalkan AC1. Kita save. Nggak bisa ya, karena udah diregisterin nih. Jadi kita harus delete dulu. Tapi nanti ada config reference-nya, teman-teman. Ya, kita next ada config reference. Mana ya? Kayaknya ada slide-nya di saya. Sebentar. Config reference untuk WIS-nya. Nah, ini dia. Jadi setelah kita registrasikan, di sini ada copy config reference untuk WIS-nya. Teman-teman tinggal copy, kemudian paste settingannya di sini. Di maintenance, kemudian di web console. Nah, bisa ya dipaste di sini. Kan tinggal di copy aja nih. Config T gitu ya. Tapi sebenarnya enaknya pakai SSH ya, atau pakai Telnet. Kalau ini satu-satu nih. Nah, coba kita cek show run. Apakah sudah ada settingannya belum untuk WIS-nya? Belum ada ya. WIS-nya belum ada. Nah, kita bisa copy nih WIS-nya. Tapi SN-nya harus dibuang dulu dari akun tersebut. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja settingan yang dari sini. Di copy. Kalau sudah nanti tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat. Jadi pastikan nanti dia bisa resolve domain. Nah kan dia ke arah sini nih. WIS servernya wisp.rujinetworks.com. Nah, nanti di controller itu biasanya ada guidance troubleshootingnya tuh, kalau belum online juga.
Jadi kita cek di Wisma masih offline gitu. Itu ada guidance troubleshootingnya. Oke, cuman saya nggak bisa simulasi di sini karena controllernya keregister di akun lain. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau masih belum bisa, boleh koordinasi ke tim Tekruji ya. Jadi biar dibantu untuk dicek dari sisi config-nya. Oke, siap. Oke, jadi kurang lebih untuk controller training seperti itu untuk yang basic. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman ada referensi ya kalau nanti mau melakukan konfigurasi apa bedanya local forwarding, central forwarding, cap web dan sebagainya. Karena ini basic dasar kita melakukan konfigurasi. Oke, dan setelah ini besok kita akan assign exam yang pertama ya, ujian yang pertama RSI Enterprise. Silakan teman-teman nanti login ke rujinetworks.com. Kemudian nanti login dengan akun masing-masing yang sudah terregistrasi di e-learning. Ya, yang sudah registrasi di e-learning. Misalkan seperti ini. Verification error. Nah, misalkan login seperti ini, nanti bisa masuk ke support, lalu e-learning. Silakan dicek besok siang ya. Insya Allah saya assign hari ini atau besok pagi, karena saya list dulu datanya. Teman-teman masuk ke My Task di sini, nanti ada assignment untuk exam RSC Enterprise. RSC Enterprise 2024 misalkan. Oke, nanti diklik, kalau sudah nanti muncul examnya. Nah, untuk examnya itu tidak bisa cut screen. Cut screen itu kayak pakai tab, switch tab dan sebagainya itu nggak bisa. Jadi eh, idealnya mungkin di prepare dulu materinya kalau buat referensi gitu ya. Mungkin disiapkan di perangkat lain kalau mau pakai referensi materi tersebut. Terus nanti gimana apa namanya untuk